Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Sama-sama kita hormati dan ucapkan selamat datang kepada wakil Majelis Pustaka dan Informasi yang pada hari ini menjadi narasumber, beliau dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Haji Roni Tobani MSI. Mohon kiri, mudah-mudahan senantiasa terus menulis tanpa henti. Beliau adalah salah satu generasi kader Muhammadiyah Jawa Barat, khususnya yang tiap tahun setidaknya 3 buku pasti beliau tulis. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bupati yang hari ini dihadiri oleh Pak staf ahli, Pak Dr. Masud Farid, alhamdulillah senantiasa beliau hadir di Muhammadiyah. Mudah-mudahan beliau pun di akhir kontribusinya untuk Garut semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Pak Dr. Gungun, Pak Dr. sahabat saya dari PD Persis, beliau selalu hadir di Muhammadiyah. Muhammadiyah pun harus hadir Pak di acara Persis. Sesama pembaharu jangan saling mendahului. Pak Ketua Panitia, Pak MP, ada Pak Haji Cacet dari PDM, ibu-ibu dari pimpinan daerah Aisyah, Pak Rektor Indah yang hari kemarin sudah melaksanakan milad yang pertama. Kita doakan mudah-mudahan Indah lebih cepat berubah, memang selalu indah. Mudah-mudahan tahun depan lagi sudah jadi Universitas Muhammadiyah Garut. Narasumber hari ini Pak Roni langsung, kemudian nanti Bu Haja Dr. Sinta. Saya hanya pemanis hiasan saja hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bicara media bagi Muhammadiyah itu adalah jantung dakwah, jantung gerakan. Maka apa yang membedakan jantung itu dibanding dengan ideologi lain? Ini hanya clue saja. Nanti lebih jelas kita hadirkan diri kita sebetulnya untuk melihat dan mengkaji bersama dari buku yang ditulis oleh Pak Roni ini. Bahwa pertama clue-nya ayat pertama itu al-alaq bicara ikro. Ini adalah pintu pembuka untuk hadirnya ilmu, informasi dan peradaban. Yang kedua, bagi yang dipahami oleh Muhammadiyah, media itu harus inspirasinya dari Quran dan hadis. Kalau baca dalam Quran itu ada istilah yang menjelaskan tentang media ini. Saya kutip dari beberapa referensi ya. Yang pertama istilah yang dipakainya itu naba, yang kedua ya'lam, yang ketiga itu adalah sirah. Naba itu terkait dengan berita wahyu yang besar dari Allah, dan ini pesan langit untuk dijelaskan di muka bumi ini. Naba'il ghaib, ada peristiwa besar yang Allah sampaikan berupa wahyu, berupa berita-berita besar termasuk kematian, kiamat, termasuk kenabian. Itu Allah menyebutnya naba itu. Yang kedua ya'lam, ini soal bagaimana kita mengetahui sesuatu setelah kita diberikan banyak potensi oleh Allah. Ya'lam bi anna Allah yara, allamal insan ma'lam ya'lam. Ini kaitan dengan bagaimana kita menggunakan potensi untuk potensi itu mengetahui tentang rahasia yang Allah hadirkan di muka bumi, dan itu menjadi sebuah berita yang disampaikan dari generasi ke generasi. Dan media inilah yang kalau kita baca dari sejarah pertama hadirnya Suara Muhammadiyah tahun 15-an, mungkin ini Pak Roni ini adalah penerbit atau redaktur awal di Indonesia ini. Pak Haji Fakhrudin itu, ayahnya Pak Fakhrudin itu yang memulai, bukan beliau sendiri yang jadi pembuatnya, yang salah satu anggota redaksinya adalah Kiai Dahlan itu sendiri. Luar biasa. Beliau adalah penulis, pengarang, dan orang yang berhenti, bahkan tidak pernah kemudian tidak kritis terhadap kebijakan Belanda saat itu. Beliau hanya diberi jatah oleh Allah 39 tahun, tahun ke-40 meninggal.
Jadi hati-hati yang usia sedemikian ya, Pak Rudin saja meninggal dunia. Yang ketiga, Allah menyebutnya itu sebagai siroh. Siroh itu tentang perjalanan seseorang, tentang biografi, tentang cerita yang itu diinformasikan untuk orang lain memahami tentang semuanya. Itulah yang disebut kemudian siroh nabawiyah. Dan di zaman Rasul juga sudah ada media itu. Bukankah Umi Jamil itu adalah orang yang menggerakkan media untuk menghina Rasulullah, istrinya Abdullah? Bukankah juga istrinya Abu Sufyan juga melakukan hal yang sama untuk menyebut Muhammad itu sebagai si pencela, si pembohong? Ini media, walaupun medianya lisan, dan media itu terus berubah. Maka di clue yang ini yang clue yang pertama. Clue yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada 3 kategori media itu dihubungkan dengan agama, karena kita bicara tentang gerakan agama tadi disampaikan oleh Pak Masud, bahwa kita itu pada posisi gerakan Islam, apapun namanya. Jadi ada 3 kategori media itu berjalan. Yang pertama ada religious media. Artinya bagaimana pesan-pesan agama mendapatkan tempat semai yang besar, yang setiap nilai-nilai agama itu bisa diperankan oleh media dan terinformasikan kepada banyak orang dan transmisi nilai-nilai keilmuannya kepada siapapun yang membutuhkan nilai-nilai agama itu. Jadi posisinya positif, bahwa media itu menjadi alat bantu, media itu menjadi sesuatu yang bisa menjelmakan agama itu hadir di muka bumi dengan senyata-nyatanya. Itulah Islam yang kita harapkan sebagai tujuan Muhammadiyah di antaranya. Yang ada yang disebut jurnalistik on religion and on religion. Artinya apa? Ada hanya orang kumpulan yang menceritakan tentang agama, apapun itu, tentang masjid, tentang peradaban, tentang cerita Nabi, tentang apapun, hanya diceritakan saja apa adanya. Itu jurnalistik. Nah, jadi kalau bicara media itu pers, itu hanya satu bagian saja jurnalistik itu. Bagian yang lainnya adalah bagian yang tadi yang pertama. Yang ketiga adalah banal religion. Artinya ini justru agama yang dikooptasi oleh media. Jadi ini cerita yang akan panjang mungkin diceritakan oleh Pak Roni. Ini baru rekan saya. Kalau salah, ya dikembalikan saja ke jalan yang benar. Tinggal begitu Bu kalau ilmu itu. Gak usah susah. Bahwa sekarang itu kan banjir informasi. Sekarang ada pendangkalan ilmu. Doktor, profesor lama-lama tidak laku. Kayak itu AI gitu ya. Kalah dengan ChatGPT. Itu menandakan bahwa ada pendangkalan yang kemudian media mengambil, memilih mana hal yang terkait dengan agama itu yang bisa dijual. Kalau yang tidak bisa dijual, gak usah masuk media karena tidak laku. Sehingga komisi itu menyebutkan bahwa justru jangan dulu bingung, kami Bapak Ibu ada yang mendatangi untuk di endorse, sebab yang sesungguhnya yang untung mereka kan, yang di endorse itu pilih-pilih dari diri kita. Kalau yang kita kontroversial pasti dicoret. Media itu kan milih yang diomongin, hampir panjang ya atau gitu ya. Kalau ada kata-kata mau. Nah, dalam konteks banal religion inilah saya kira kita perlu menyediakan media-media yang bisa punya integritas, bahwa media Islam itu punya misi dan visi yang jelas. Kalau tidak, bisa jadi channel-channel yang hadir adalah bagaimana memanfaatkan agama sebagai bagian dari industri mereka. Kita hanya diceritakan yang terkenal, yang rame-rame itu saja, gitu ya. Sebenarnya yang substantif itu tidak dihadirkan. Alih-alih bahwa Islam itu dapat diterima oleh generasi berikutnya, itu adalah Islam yang sebenarnya, tapi justru yang hadir adalah Islam yang partisan, Islam yang sepotong-sepotong, Islam yang hanya terkenal, Islam yang mudah dijual. Nah, barangkali inilah clue saya. Tapi clue terakhir saya adalah bedanya media yang dikelola oleh Muhammadiyah yang saya baca, oleh Surah Muhammadiyah, oleh Paroni dan lain sebagainya di MPI, itu adalah
Kalau ideologi lain seperti Marxis itu mulai dari struktur sosial menghasilkan suprastruktur, tapi di Muhammadiyah sebaliknya, dari suprastruktur harus menghadirkan cita-cita untuk merubah dan membangun struktur sosial. Jadi media itu adalah alat penting, dan media yang kita gunakan itu bahasa awalnya bukan dari bahasa bumi tapi dari bahasa langit. Untuk menjelaskan itu saksikan sampai akhir. Nasrul minallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.